Garut dengan NIM 020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi dari kelompok 1, di mana materi kelompok 1 yaitu teori permintaan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi pertama yaitu tentang konsep permintaan. Nah, di sini permintaan atau demand merupakan konsep penting dalam bidang ekonomi dan bisnis, di mana secara umum permintaan adalah jumlah barang atau jasa tertentu yang diingini oleh konsumen maupun dibeli pada kondisi waktu tertentu. Nah, permintaan dapat didefinisikan sebagai keinginan seseorang atau konsumen akan berbagai barang tertentu yang mereka perlukan atau inginkan. Nah, pada ilmu ekonomi, hukum permintaan sendiri mengungkapkan bahwa adanya pengaruh timbal balik antara barang yang mengalami permintaan dan harga barang dari barang tersebut. Hal tersebut berlaku jika faktor lain yang ada tidak mengalami perubahan. Nah, sedangkan menurut ilmu ekonomi sendiri, permintaan adalah berbagai jenis dan jumlah barang ataupun jasa yang diminati oleh pembeli pada berbagai kemungkinan harga dalam kondisi tertentu, di mana dalam konsep permintaan ini ada rumus dari konsep permintaan itu sendiri, di mana rumusnya yaitu permintaan sama dengan keinginan ditambah daya beli. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama yaitu harga barang atau jasa. Apabila harga barang atau jasa mengalami kenaikan, maka permintaan akan mengalami penurunan. Begitupun sebaliknya, jika suatu barang atau jasa harganya mengalami penurunan, maka permintaannya akan bertambah banyak. Yang kedua yaitu pendapatan masyarakat. Pendapatan rata-rata setiap orang dalam masyarakat dapat mempengaruhi permintaan. Apabila pendapatan rata-rata masyarakat mengalami kenaikan, maka permintaannya terhadap suatu barang akan meningkat. Begitupun sebaliknya, apabila pendapatan rata-rata masyarakat menurun, maka permintaannya terhadap suatu barang atau jasa juga yang rendah. Yang ketiga yaitu selera masyarakat. Selera konsumen yang selalu berubah sangat mempengaruhi permintaan. Umumnya selera baru di masyarakat biasanya diikuti dengan peningkatan angka permintaan barang atau jasa tersebut di pasar. Yang keempat yaitu kualitas barang. Barang yang memiliki kualitas yang bagus, maka permintaannya akan meningkat meskipun harganya sedikit mahal. Sebaliknya, barang yang memiliki kualitas rendah, maka permintaannya akan sedikit meskipun harganya relatif murah. Yang kelima yaitu harga barang lain. Permintaan suatu barang dan jasa akan turun apabila tersedia alternatif atau bisa digantikan oleh jenis lainnya. Yang keenam yaitu jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang banyak akan dapat meningkatkan permintaan terhadap suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Begitupun sebaliknya, jika penduduknya sedikit, maka permintaan juga akan rendah. Dan yang terakhir yaitu ramalan masa depan atau prediksi. Jumlah permintaan barang atau jasa akan meningkat apabila diperkirakan barang atau jasa itu akan langka atau akan mengalami kenaikan harga. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, saya materi ketiga akan membahas tentang fungsi permintaan. Fungsi permintaan atau demand adalah hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta konsumen. Fungsi permintaan akan menunjukkan hubungan yang berlawanan atau berbanding terbalik. Permintaan muncul jika pembeli memiliki keinginan untuk membeli barang atau jasa dengan kemampuan untuk membayarnya. Hukum permintaan yaitu naik turunnya harga akan menjadi penentu permintaan. Baik, saya menjelaskan materi dari kelompok kami yaitu implikasi fungsi permintaan dalam pengambilan keputusan. Implikasi fungsi permintaan dalam pengambilan keputusan dapat membantu manajer dalam pengambilan keputusan yang efektif, Seperti dalam pengambilan keputusan pada produk, harga dan strategi pengembangan. Implikasi fungsi permintaan dalam pengambilan keputusan adalah hubungan yang berlaku
keadaan pasar. Manajer dapat menggunakan fungsi permintaan untuk memahami keadaan pasar, memprediksi permintaan, dan membuat keputusan yang sesuai dengan keadaan pasar. Yang selanjutnya yaitu fungsi permintaan juga dapat digunakan untuk membantu manajer dalam pengembangan strategi distribusi. Fungsi permintaan juga dapat digunakan dalam membantu manajer dalam pengembangan strategi pemasaran. Dan yang terakhir, fungsi permintaan juga dapat digunakan untuk membantu manajer dalam pengembangan strategi produk. Manajer dapat menggunakan fungsi permintaan untuk memahami permintaan pasar. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 1.